Hello guys, hello geng. Apa kabar kalian hari ini? Oke, saya mau kasih dulu sedikit tentang trading saya pagi ini. Ini bagus untuk short loh, tapi sekarang udah di level ya. Saya tidak trading ya di sini, saya sudah selesai. Hanya saya punya waktu, saya baru antar anak sekolah. Jadi saya memiliki waktu gitu loh. Punya waktu sedikit untuk berceloteh ria bersama pemirsa. Ini ada dot di sini. Short tadi. Oke. So, hasil trading saya hari ini, lagi-lagi ini RTH atau Regular Trading Hours, yaitu New York sesi, oke? Jadi, level yang saya tentukan tadi 135, namun kita tidak sampai di situ. Tapi saya sudah exit di sini tadi, guys. Di 20 ribuan dan saya enternya dari sini. Sekali saya stop out, saya akan breakthrough di sini ya. Saya akan giring kalian ke hasil trading saya hari ini. Jadi saya think or swim saya charting. Jadi level-level saya di think or swim. Jadi ini hanya place untuk top step X saya, oke? Jadi saya cocokkan dulu. Level-level saya di sini. Maklum guys, otak saya ini agak kering. Karena tahulah, trading itu sangat exhausting guys. Jadi maklumlah kalau saya rada-rada gimana bicaranya, ya kan? So, oke. Ini bukan. Kita hapus dulu semua, remove all. Saya hapus dulu semua, biar dari nol, oke? Kalian yang pada long tadi, semoga mendapat 30%, 40% dari movement this morning ya. Jadi, level yang saya tentukan adalah 2135 atau 20.135. Itu 10 lagi dari sini guys. Kita 127 and then 125 sih persisnya di sini kita bounce ke reversal lagi. Nah, makanya aku bilang menjadi trader yang sangat aman itu 10 atau 20 tick. Ini karena bukan aku scalper ya, ini karena aku day trading yang dimana aku mencoba untuk capture semua movementnya di pagi itu, oke? Dan kalau kamu scalper seperti laki saya, dia hanya mengambil 15 poin di NQ dan dia punya 20 APEC. Jadi yang dia butuhkan itu hanya kalau 20 poin itu dia udah sangat puas karena dia memang scalper ya, seperti Matt, trading with Matt. Anda bisa menonton YouTube-nya. Jadi dia terinspirasi dengan Matt di mana dia hanya mengambil 10. Jadi kadang 3 kali trading jadi dapat 10, dapat 15 and that's okay karena memang di permainan apa aku bilang ya, prop ini atau funding account ini seperti APEC, kamu tidak perlu menjadi the best trader, tapi di mana kamu bisa bermain dengan game yang di mana mereka memiliki consistency rule, yang artinya kamu hanya setiap hari aja mendapat $200 atau $300, $400, which is sangat gampang guys. Kedengaran sangat sombong ya kan? Tapi kalau kamu trader Nasdaq, kamu memiliki top stake, kayaknya $500 itu sangat gampang deh. Nah, kamu yang mungkin belum paham, sabar prosesnya,
Sabar belajarnya. So, anyways, saya akan memberikan kalian dulu the goodie hari ini. Oke, jadi, 135 ini adalah, saya bikin dulu atong apanya. Saya bikin dulu atong, atong itu Batak ya guys. Warna yang lebih maknyoso ya. Kita kasih biru. Oh no, kurang suka. Yang merah kurang suka. Yang ungu deh. Oke, yang ungu aja ya. So, mari kita. Saya akan bahas juga IB di sini ya guys. Jadi perhatikan ini 9.30 di mana kita open, oke? Jadi 9.30 open di sini. Aku masih sangat ingat semua guys. Jadi kalau ada yang bilang, oh cherry pick, jelukkanlah matamu itu ya kan. Saya berikan kamu di sini ilmu yang maknyoso yang bisa membakar kemiskinan jiwa kita. Karena aku miskin guys, jadi makanya aku udah capek miskin ini. Jadi mari kita kaya bersama-sama. Oke? Lagi bergairah Inung sekarang, bergairah dengan jurus-jurus maknyoso kita guys. Oke. Lalu ini kita bikin warna kuning seperti yang saya bilang dulu. Kenapa saya kasih warna kuning dan saya akan memberikan dash line supaya lebih ciri khas ya. Jadi yang ini oke, jadi saya lama-lama nanti jadi pintar sekali lagi dengan apa namanya? Dengan apa namanya ini? Oh my god. Kita bikin aja ini, oke? Kita bikin aja ini satu. Agak bingung deh gue, beneran deh. Mana arrow? Mana arrow? Arrow, mana arrow? Alright. Ini satu. Oke, ini perlu ini supaya nanti lebih jelas. Sabar ya, sabar kalian, sabar. Orang sabar pasti akan sukses dengan trading ini, yakin deh. Oke guys, jadi perhatikan bagus-bagus. Ini poin di 5 menit. Ini lagi-lagi saya bikin di 2 menit, 5 menit sama aja ya. Karena aku manage-nya di 2 menit guys. Ini, you know. Tapi kita bikin 5 menit biar kamu lebih paham. Jadi ini sama. Jadi aku ganti dulu ke 2 menit supaya aku mengingat di mana aku enter tadi, oke? Lupakan dulu ini. Jadi kayaknya kamu bakalan melihat ini yang saya perhatikan di sini mungkin akan consolidation dan jika di hold pada saat ini di 19936 kalau di hold di sini atau di hold di 19.875 bakalan kita naik lagi. But anyways, itu skenario dari sini. Kalau di hold di sini, oke? Namun di sini, kalau di hold di sini kemungkinan kalian bakalan bounce ke atas lagi. But aku sudah tidak trading lagi ya guys. Ini aku hanya breakthrough karena aku nggak mau lagi over trading. Sudah sembuh dari kekumatan jiwa. Jadi saya mau membahas ini, di mana saya dan mengapa saya mengambil trading ini tadi, oke? So, ini 1 jam, you know, and then kalau kita singkirkan dulu yang time frame kecil, supaya tidak ada tipu-tipuan di sini, korupsi apa segala macam, korupsi ilmu saya nggak perlu. Dan jika kamu perhatikan di sini ada lucky level yang open print ini bukan coincidence guys. Makanya open print buat saya itu ini banyak sekali data dari Lev ya. Dan kemudian dari mana saya menentukan ini walaupun 10 poin kita ke sini 10 poin. Nah, yang ini nih yang saya bilang 135. Padahal kita tidak mencapai 135 itu, tapi kita mencapai high-nya today
125 ya. Nah, mungkin kamu akan bertanya, dari mana saya ambil 135 ini? Oke, harus banyak dipertandatanyakan guys. Sekarang kehidupan itu kalau banyak sekali kita pertandatanyakan, kita makin lebih pintar, you know. Jadi jangan malu bertanya-tanya. Di sini guys, ini yang saya lihat. Oke, kamu lihatnya ini yang saya targetkan hari ini. Makanya aku bilang jadi trader yang bagus itu 10 poin dari target kamu exit. Jadi tadinya saya itu udah exit di sini guys. Karena di saat saya melihat adanya big candle yang di 20.078 di situ aku udah exit. Yaitu di mana big candle yang flash down. Oke. Mengapa aku exit di situ? Karena satu, waktu saya udah harus kabur ke sekolah. Oke, dan sudah waktunya saya berrempong ria, ngantar anak segala macam. Dan aku puas dengan hasil trading saya dari sini. Oke, itulah key level saya hari ini. Mari kita bahas di time frame kecilnya, biar lebih jelas ya. Kalian kalau banyak menikmati atau benar-benar kasih perhatian di hasil trading saya ini, guys, simpan uangmu banyak-banyak, oke? Kalau kamu mau jadi trader yang IB, initial balance, kamu mendapat ilmunya di hasil trading saya. Kalau kamu ingin jadi agresif seperti saya, kayak orang gila, yang di sini pun aku udah masuk, kamu juga bisa. Kalau kamu scalper yang sudah berpengalaman, bisa. Namun syaratnya pas di open, kamu size kecil. Seperti saya, size-nya kadang 5 MNQ. MNQ itu 10 kontrak MNQ 1 mini, ya kan? Nah, jadi yang kamu perhatikan kalau di open, atau di yang super agresif, lupakan dulu yang IB ya. Makanya aku bilang saya punya strategi yang sangat konservatif atau yang super hati-hati, yang anti gagal, yang tidak mau terbakar banyak uangnya. Makanya tunggu 30 atau 1 jam sudah keluar IB-nya, karena 30 menit market udah mulai stabil loh guys. Jadi kamu sebetulnya kalau nggak sabar misalkan menunggu IB, kamu udah mendapat setup yang lebih clear daripada di sini. Jadi ini adalah tipikal kebiasaan trading di 30 menit. 30 menit pertama itu ya begini, naik down, naik ini kayak kayak apalah aku bilang ya, pertempuran masih menemukan jati dirinya guys. Jadi ibaratkan ini masih baby yang mencoba untuk running, mereka jalan, jatuh lagi, jalan, jatuh lagi, jalan, and then makin pintar jalan kaki. Jadi tesisnya begitu. So anyways, mari kita lanjut ke hasil trading saya hari ini. Saya sudah lock in profit 1.600, 1.700 karena aku bukan trading hanya satu account loh guys. Jadi saya punya 5 account di top stake. So, saya copy 4, yang satunya tidak. Begitulah. So, saya memiliki 2 trading hari ini, di mana saya di sini, aku enter di sini. Oke, 2 menit di sini. Oh, sorry ini. Dan saya enternya di sini guys untuk short. Oke. Jadi saya pikir hari ini sebelum dia bakalan naik, aku mau short dulu untuk scalping. Lagi-lagi perhatikan mengapa saya bangun dari pre-market di sini, saya udah bias saya itu long. Namun saya melihat ini, ditolak di sini, saya pengen ambil satu, hapus dulu ini. Jadi kamu mungkin agak sedikit bingung karena saya memiliki beberapa berbeda tipe trading, dan itu harus kamu miliki guys. Jangan hanya miliki IB, kamu harus memiliki
the heck is this? Kamu harus memiliki apa namanya itu? Beberapa teknik yang berbeda. Jadi setiap behavior, gimana gue menghapus ini? Amang tahe, guys. Oke. Amang tahe. Oke, I don't care. Anyways, di sini pokoknya. So, I just don't like what I'm doing right now, but it is what it is. Oke, jadi di sini tadi saya bikin 2 MNQ, 2 di sini. Jadi saya pikir saya bakalan short di sini. Jadi short saya itu saya aimnya di sini, guys. Di sini, di body yang dari kemarin. Di sini. Dan stop loss saya tadi di sini. Oke. Jadi saya entry-nya bukan pas di sini ya. Saya melihat ini Magnyoso. Oh, this is bagus ini. Oke. Saya melihat satu candle ini, kemudian saya melihat ini bounce, ditolak, dan saya di sini enter. Oke. Jadi, kalau nggak salah 50-an adalah. 50-an saya punya ada stop loss. Jadi kalau kamu hitung 50 poin itu di MNQ $100. Jadi kalau saya rugi $200 di sini, itu mah is okay, nggak apa-apa. Karena memang itu tipikal trading saya di pagi-pagi di open sangat agresif. Nah, jadi yang saya tadi lakukan, saya enter di sini. Saya mau ambil di sini dong, ya kan? Seperti yang ku bilang, kalau jika syarat untuk trading saya di open itu alias yang super agresif, yang sangat risky, ada rule-nya. Size kecil, kalau saya ketendang 200, 300, 400, bahkan $500, saya nggak peduli. Makanya saya bikin 2 MNQ. 1 poin kan $2. Jadi aku nggak khawatir. Itulah yang kalian lakukan kalau kalian itu nggak sabar menunggu IB keluar. Jadi size kecil. Nah, biasanya saya selalu aim ke 3 atau 2. Cuman kesalahan saya hari ini, saya terlalu hepot, terlalu bergairah untuk enter di trading. Disinilah aku di weak, dan kembali lagi di sini. Bayangkan. Jadi seandainya pun saya trading lagi yang kedua di sini, mencoba lagi short, nah kita ditolak di sini. Dan sebetulnya saya berharap tadi kalau kita bakalan masuk dulu di sini, kalau kita udah bakalan masuk di sini, yang original saya itu ke sini, guys. Oke, itu yang pertama. Jadi saya $200 ke tendang, oke. Itulah itu ya kan? Sudahlah dulu itu. Itu yang pertama trading saya. Namun yang kedua, setelah market mulai Magnyoso atau sudah mulai tenang, saya perhatikanlah ini. Nggak apa-apa, kita ini dulu, pindahkan dulu ini. Jadi saya lihat ini guys, kalau kamu perhatikan, oke, lagi-lagi ke 1 jam. Kalau kamu perhatikan, ini juga, jadi makanya aku bilang sama kalian, perhatikan bagus-bagus. Tidak ada yang coincidence atau kebetulan. Ini bakalan ada, kalau nggak support dan resisten bakalan ada. Itulah ciri khas trading saya di sini. Jadi buat saya, sorry, bukan yang ini, yang kedua ini ya, sorry, wait a minute. Jadi ini reference saya. Ini saya masih sangat akurat untuk menjadi level. Ini yang pertama yang di bawah yang ingin menjadi ekspektasiku kalau market bakalan turun dulu baru kita naik.
Namun ini juga ada key level, oke? Jadi perhatikan bagus-bagus. Ini juga ke sini nyambung terus, ada key level di sini. Jadi kalau kamu perhatikan wick ini masih valid di 1 jam. Karena kalau kamu ke 2 menit atau 5 menit itu masih sangat valid apa namanya? Levelnya, oke? Jadi yang saya perhatikan di sini tadi ini kan apa yang ku bilang tentang si Albrook guys, ini 1 2 3 pattern ini. Kemudian makanya jangan malas, jangan bosan kamu kalau kamu pengen tajir, pengen punya uang, biar bebas kamu dari keuangan, problem keuangan. Jadi apa yang saya lihat di sini, ini menjadi potential higher low. Oke? Bukan higher low guys. Apa yang ku bilang potensial. Oke? Kamu lihat ini. Ku kasih kamu di sini rahasia-rahasia lagi. Ini potential higher low. Artinya belum tentu ini menjadi high. What the heck is that? Oke. Oke guys, di sini. What the heck? What do I do? Guys, otak saya memang sudah kering, ujung-ujungnya menulis pun saya sudah tidak tahu lagi. Kayak mananya ini? Makanya aku bilang, gak apa-apa, kalian tahulah. Inung satu ini terlalu banyak di otak saya. Oke? Ngatu dia. Mang tahe inang sarge. Oke. Oke. Ini dia. Ini dia. Ini. Museng doon. Oke, ini yang artinya belum konfirmasi. Nah, mungkin kamu pikir di sini kamu udah bisa langsung masuk, itu bahaya. Kenapa? Karena ini belum tentu bakalan higher low. Ini masih berpotensi. Karena ini bisa aja, ini lebih technical analisis ya hari ini. Ini bisa aja gampang kamu begini. Ujung-ujungnya apa? Ini lower high, ujung-ujungnya kita membuat lower low lagi. Jadi jangan melihat begini langsung kamu bilang, oh itu higher low. Belum tentu, kemungkinan higher low. Dan kemudian saya expecting ini happen. Di saat saya mengharapkan ini bakalan terjadi, disinilah yang termaknyoso yang saya bilang, sudah keluarlah di sini yang dinamakan higher low. Oke? Di sini. Ini udah confirm, sudah cocok, sudah sangat mantul ini bagi saya. Apalagi melihat ini. Melihat ini, saya udah maknyoso. Jadi guys, saya perhatikan lagi ini, oke. Kita sudah ada yang dinamakan lagi higher high. Kalian pasti nanti banyak uang kalian kalau bisa kalian memperhatikan ini. Ini udah termasuk juga higher low. Ini, oke. Jadi di saat saya melihat ini terjadi, saya tidak peduli lagi. Saya enter di sini. Saya enter di sini. Di mana stop loss saya? Di sini guys. Candle sebelumnya. Sangat sedikit, 10 apa 15. Dan yang saya targetkan 135. Saya nggak mengubah di sini ya, saya masih bikin di Instagram saya tadi. Di sini. Ini target saya originalnya. Namun tidak sampai di sini, makanya aku bilang menjadi trading jangan terlalu perfeksionis. So, only 10 point dari target bisa exit di sini. Dan saya bilang tadi di 5 menit
melihat si merah ini datang, saya sudah keluar di sini. Karena sudah jam di mana aku harus beres-beres membawa anak dan berbabur ria dan menjadi supir. Itulah hasil trading saya hari ini, guys. So, semoga ini membantu. Nah, yang tadi saya bilang jika hold di sini, you see, barusan we have this barusan kita memiliki ini, di sini masih market, ku bilang kalau di hold di sini bakalan yang terjadi di sini. Jadi targetnya di sini lagi. Jadi kemungkinan besar kamu bisa akan melihat ini, tidak sampai tadi kita ke 135, ini kemungkinan besar bakalan terjadi. Semoga ini membantu. Jadi kamu yang lagi di market hari ini, I believe you still can hit 20135. This is my original, but that's okay. That's why don't be too perfectionist in trading. 10 tick, that's not big deal. So hopefully this is help you guys, and bye bye. See you in the next video. Bye.